jadi Romo di film itu? Seru, ya pertama aku mau bilang halo dulu ke teman-teman media. Halo. Terima kasih udah meluangkan waktu nonton film kami. Tadi apa tadi? Jadi Romo. Jadi Romo ya? Kayak ada rasa-rasa damai gitu nggak Jan? Seru, jadi Romo tuh seru. Efeknya gitu, suka lupa-lupaan. Kebanyakan kuasa gelap ya? Banyak main sama dia. Oh gitu. Ya, jadi Romo itu suatu pengalaman yang baru buat aku sebagai aktor karena dan menurut aku juga ini suatu kesempatan yang jarang ya. Ya. Bisa memerankan Romo, gak banyak film-film yang ada Romo. Jadi it's a blessing for me karena aku tumbuh besar juga sering melihat Romo. Mempunyai background Katolik juga. Dan itu juga menjadi fondasi buat aku. Jadi aku harus mulai dari nol. Sebenarnya udah tahu lah ya. Sebenarnya udah tahu dan tapi tentu harus belajar banyak juga untuk benar-benar bisa mendalami karena Romo bukan sembarang Romo. Romo Thomas itu Romo muda yang mempunyai masa lalu yang berbeda. Dan mempunyai journey yang berbeda. Jadi sebuah pengalaman yang sangat seru buat aku dan memorable. Kira-kira dari karakter Romo Thomas ini sendiri apa ya yang bisa diambil gitu, nilainya gitu dari karakter ini untuk orang-orang yang menyaksikan? Kalau untuk dari karakter Romo Thomas sendiri banyak yang bisa diambil, tapi menurut aku yang paling penting adalah kadang mungkin kita tidak harus langsung give up. Jadi kadang kita perlu kesempatan kedua untuk realize, sadar siapa sih kita sebenarnya, apa sih yang kita mau dalam hidup ini. Nice. Tapi ada kesulitan nggak sih ketika, karena ini kan sesuatu yang bisa dibilang karakter yang sakral gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Ada kesulitan mungkin dalam ngafalin, ada doa-doa pasti. Setiap karakter pasti ada kesulitannya sendiri. Kalau untuk Romo Thomas khususnya, perilaku seorang Romo itu kan pasti berbeda ya. Apalagi Romo Thomas ini yang tadi aku udah sebut juga banyak background yang berbeda. Jadi selain itu juga dia pasti paham dengan hal-hal yang mungkin orang biasa tidak paham, seperti contohnya bahasa-bahasa Latin. Itu juga sebuah kesulitan buat aku belajar. Tapi belajar bareng-bareng Mas Lukman jadi fun, cepet. Oh gitu. Karena sama-sama Romo ya nanti karakternya gitu. Dia banyak belajarin aku, ngajarin aku hal-hal. Tapi kalian ada kayak Romo yang mendampingi juga gitu nggak sih? Dari luar gitu? Ada ya. Terus kalau yang praktik eksorsisme itu kalian berdua juga ikut menyaksikan? Iya, kita ikut menyaksikan. Jadi kita dikasih kesempatan jadi selain workshop yang kita diberi seperti kayak kelas gitu, eksorsisme itu seperti apa sih? Kenapa? Datanya banyak banget. Satu hari kita ditawarkan oleh Romo ini, mau nggak kalian menyaksikan langsung sebuah eksorsisme? Tentu kita mau dong. Mau, gue sih enggak. Tapi ya kan buat ini ya karakter dong. Supaya lebih otentik lagi gitu. Jadi kita diberi kesempatan untuk melihat tentu dengan konsen dari pasiennya juga dan dari semua pihak yang ada di situ. Jadi kita sempat belajar supaya akurat filmnya. Nah kalau dari Mas Lukman sendiri kurang lebih sebenarnya sama. Tapi aku pengen tahu ada tambahan apa gitu ya untuk dari Mas Lukman sendiri. Kan kita udah tahu ya film sudah banyak, ya banyak sekali pengalaman-pengalaman. Mungkin kayak 400 film. Banyak banget ya kan. Mungkin ngomong gitu kalau diskon 500 saya. Lebih. Ada nambahin sendiri gitu gak? Kayaknya lebih oke kalau begini gitu untuk karakter developmentnya dari sudut pandang dirimu sendiri gitu. Pertama aku mau bilang terima kasih buat teman-teman semua dan buat kita di sini. Thank you banget. Kedua, tadi baru ngobrol-ngobrol di depan bahwa dalam pengalaman dan sejarah perfilman premier film di Indonesia, kalau hujan filmnya pasti laku. Amin. Kita bisa nanti coba lihat deh, mungkin teman-teman di sini pernah ngalamin beberapa film Indonesia premier di saat hujan. Karena hujan itu berkah dari Tuhan. Amin. Romo Rendra ya. Tentunya dalam berperan sebagai Romo Rendra ini, ya kita kan dapat fondasinya tuh di skrip. Tentu juga ngobrol dengan sutradara, karena sutradara bagaimanapun juga yang punya visi misi yang apa yang pengen dituju. Tapi sebagai seorang aktor tentunya kita punya kewajiban juga untuk mengulik latar belakang. Sebenarnya kalau kita lihat karakter Romo Rendra, sebenarnya kalau misalnya kita lihat sama Romo Thomas,
walaupun mungkin tidak tergambarkan secara jelas, sebenarnya dia juga punya masa lalu yang lumayan cukup kelam dalam kehidupannya. Cuman memang dia di level yang udah lebih dulu dari Romo Thomas, Romo Thomas, dan dia sudah mengalami banyak hal sampai akhirnya dia sangat komit terhadap faith-nya dia dan melayani sebagai pastor exorcism. Ya seperti itu sih. Jadi tambahnya ngobrol banyak sama sutradara, kira-kira apa yang kita bisa tarik ke belakang tentang Romo Rendra supaya connect. Jadi sehingga pada saat dia punya relationship dengan Romo Thomas, seperti kayak hal yang mengingatkan dia kembali apa yang terjadi sebelumnya. Nah, itu untuk supaya karakter ini punya connection yang cuma sekedar itu. Ya connectionnya mungkin sama-sama pastor gitu, sama-sama Romo, cuman dari generasi yang berbeda. Itu sih sebenarnya yang aku coba untuk ulik gitu ya, ulik dan untuk explore dan cukup menarik, dan memang bahasa Latin itu luar biasa sulit sekali. Itu dia. Sulit sekali. Makanya kamu nggak jadi Romo, mau jadi aktor kan? Jadi aktor. betul. Oke, terima kasih. Betul kan enaknya jadi aktor ya. Nah, jadi kiai, jadi Romo. Bisa beda-beda. Presiden gitu. Baik. Gak enaknya? Nggak ada ya? Ada. Ya udah baik. Aku mau ke Astrid Tiar. Terima kasih Mas Lukman Sandi ya. Mbak Astrid, welcome back. Setelah sekian tahun ya, ini muncul lagi akhirnya di layar lebar gitu. Pengen tahu chemistry-nya gimana nih yang di develop gitu bersama dengan Lea gitu, karena kalian kan ibu dan anak seperti itu. Apakah mudah karena ya emang udah biasa juga dulu gitu? Apa ada kesulitan gitu untuk yang sekarang untuk film Pasagla? Terima kasih pertanyaannya. Atau sebelumnya mau nyapa dulu teman-teman yang di sini. Halo, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Terima kasih loh untuk waktunya sempetin ke sini gitu di tengah hujan badai. Terima kasih. Semoga tadi menghibur ya. Semoga keluar dari sini ada hikmah yang bisa diambil dari. Amin. Oke, aku di sini bersama dengan Lea sebisa mungkin untuk aku berusaha mendekatinya. Ya. Karena kan kita memang sebenarnya aku terpaksa jadi ibu, karena kan aku gennya sama ya, Gen Z gitu ya. Baik, boleh. Gen set loh. Gen set. Bukan, Gen set. Selalu begini memang di lokasi syuting. Baik. Ya, jadi memang aku berusaha sekali mendekati Lea, memang walaupun awalnya memang agak sulit ya. Karena selera musik kita berbeda. Gitu. Aku energi Ade, dia lain. Jadi berusaha untuk menyamakan, cuman tapi kita akhirnya bisa klop ya Lea. Setelah pokoknya aku selalu ngikutin dia mau duduk di sebelah mana, aku mau ikut anak aku gitu. Aku berusaha untuk mencari tahu, ngobrol apa yang dia suka gitu. Walaupun aku tahu sekali dalam hatinya ini apa sih mama ini, mau tahu aja gitu kan. Itu masa gelapnya emaknya. Kodongnya. Iya gitu. Jadi sebisa mungkin selama workshop gitu aku selalu bersama dia ngobrol apapun. Jadi di luar film pun kita ngebahas yang lain gitu. Jadi berlaku juga di luar set seperti selain seorang ibu juga gitu ya? Lebih ke besties gitu. Bestie ya. Emang menciptakan sebuah keluarga yang nggak terlalu kaku gitu. Jadi nggak mau ada otoriter di antara kita. Jadi kita bestie banget ya nak ya. Iyanya ada keterpaksaan. Baik. Boleh. Nah, kalau tambahan lagi mungkin dari Mbak Astrid gitu, apa yang harus diantisipasi nih sama penonton ketika menyaksikan film horor eksorsisme pertama di Indonesia yang adalah Pasagla ini? Oke, yang pertama harus kalau nonton nggak boleh sendiri ya. Baik. Harus berdua minimal. Jadi kalau nanti satu kesurupan mungkin ada dua. Jangan, amit. Jangan. Eksorsis satu lagi. Terus yang kedua ya buat temen yang lebih banyak lagi. Teman. Jadi bukan cuma dua, tapi biar banyak. Jangan pernah nonton sendiri. Kalau bisa jangan nonton di rumah sendiri, jangan cuma mau dengar sendiri, biar tahu kenapa sih film Pasagla ini beda dari yang lain dan sebagus itu gitu. Yang mungkin nonton di rumah kan itu buat bioskop. Nonton trailernya, saya tambahin mungkin baru nonton trailernya di rumah. Nonton trailernya. Even nonton trailernya aja jangan sendiri gitu kan maksudnya kan? Oke, baik. Terima kasih Besti. Oke. Dan sekarang kita ke Lea. Oke. Ini juga debutnya Lea ya? Iya, selamat Lea. Dan debut terus langsung melakukan adegan-adegan yang bisa dibilang sadis, ya. Itu kamu gimana tuh pas baca skripnya, pas workshopnya, kamu kayak mau mundur juga kok? Aku maju terus, gitu.
Pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman media yang sudah meluangkan waktu untuk hadir hari ini. Untuk itu sendiri, karena ini pertama aku kan, aku casting itu udah lama banget. 2018 juga? Kamu di SD kan, Nak? Aduh. Aku casting itu umur 15, sekarang umur 18 tahun. 3 tahun. Iya, jadi penantian berharga ya, akhirnya yang tunggu-tunggu hari ini pengen juga. Untuk actingnya sendiri sulit sih, sulit banget karena untuk perannya Kayla banyak scene-scene yang exorcist gitu kan. Sedangkan aku sendiri nggak pernah punya pengalaman. Jangan sampai jangan sampai Kak, amit-amit deh, jangan juga. Makanya untuk pendalaman karakternya lumayan sulit. Tapi ada beberapa hal yang aku relate juga sama Kayla, karena kan karakter Kayla ini karakter anak SMA juga yang masih remaja, masih labil, masih pikirannya belum dewasa lah. Aku relate sih sama karakter bagian itunya. Tapi untuk exorcistnya aku banyak belajar, aku nonton referensi dari Pak Bobby, terus ya aku riset lah gimana sih exorcist itu. Makasih Pak Bobby ya. Bapak-bapak dulu. Terima kasih anak tuh. Dan untuk ya sulit sih, tapi bantuan dari teman-teman juga jadi gampang. Apakah itu menjadi satu hal yang paling berkesan dari experience kamu pertama gitu untuk film ini gitu, di adegan-adegan saat di situ, atau ada yang lain? Atau mungkin relasi kamu dengan ibu gitu di filmnya yang bikin paling berkesan atau apa? Karena ini film pertama aku dan juga film pertama yang membawa nuansa Katolik di Indonesia. Jadi aku bakal selalu bangga sih, misalnya aku ditanya sama orang film pertama kamu apa? Film Kuasa Gelap, film pertama yang Exorcist itu yang Katolik ya. Gitu, jadi segitu memang bangga. Aku akan bangga terus kayak bangga gini. terus. Film Kuasa Gelap has a special place in my heart. Thank you so